Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Setio Rahayu. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Krisna. Semangat belajar ya anak-anak. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima, kelas 5 SD. Dengan materi yang pertama, gangguan dan penyakit organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, keragaman tari kreasi daerah di Indonesia. Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah, Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Nah, adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan manusia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa. Berikut uraian tentang beberapa gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza. Penyebab dari penyakit ini adalah virus influenza. Gejalanya berupa pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan terasa gatal, demam, sakit kepala, dan sakit otot. Yang kedua ada asma. Penyebab dari penyakit ini adalah alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Gejalanya adalah sesak napas, batuk, dan suara mengi. Yang ketiga ada emfisema. Penyebab dari penyakit ini adalah asap rokok atau udara yang masuk ke dalam paru-paru. Gejalanya berupa sesak napas terus-menerus yang menghebat. Yang keempat ada kanker paru-paru. Penyebab dari penyakit ini adalah sejumlah zat karsinogen dari lingkungan, terutama asap rokok. Gejalanya berupa batuk, disertai dengan darah, nyeri dada, napas berbunyi, dan penurunan berat badan. Yang kelima ada TBC. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, keringat di malam hari, dan demam. Yang keenam ada bronkitis. Penyebabnya adalah merokok, polusi udara, dan udara dingin. Gejalanya berupa demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang ketujuh ada faringitis. Penyebabnya adalah infeksi virus seperti influenza. Gejalanya berupa nyeri tenggorokan, sulit menelan, demam, pembekakan di leher depan. Yang kedelapan ada COVID-19. Penyebabnya adalah virus corona. Gejalanya berupa demam, batuk, pilek, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Salah satunya adalah menari. Nah, apakah kalian sudah tahu ragam tari kreasi daerah di Indonesia? Jika belum, ayo simak penjelasan berikut ini. Tari kreasi merupakan olah kreatif pola tari Nusantara dengan perkembangan zaman. Tarian ini merupakan hasil kombinasi yang harmonis antara nilai tradisional yang klasik dan nilai modern yang relevan. Tari kreasi bertujuan agar kekayaan kreasi tari tanah air akan selalu relevan dari masa ke masa. Dalam susunannya, tari kreasi tidak terikat pada pakem yang baku, seperti tari tradisional pola. Selanjutnya ada macam-macam tari kreasi daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari yapong,
berasal dari Betawi yang dikreasikan oleh Bagong Kussudiardja. Pertama kali dipentaskan di Jakarta pada tahun 1977. Corak busana dari tari Yapong adalah improvisasi dari pakaian tari kembang topeng Betawi. Iringan musiknya adalah perpaduan gamelan Betawi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yang kedua ada tari Roro Mendut. Tarian ini berasal dari Jawa Tengah yang dikreasikan oleh Retno Maruti. Pertama dipentaskan pada tahun 1977. Gerak tari ini diwarnai oleh gaya tari Jawa klasik. Iringan musiknya berupa tembang-tembang Jawa yang merdu. Yang ketiga ada tari topeng Cirebon gaya Selangit. Tarian ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya Cirebon, yang dikreasikan oleh Suyana Arya pada tahun 1970-an. Rumpun dari tari topeng Cirebon yang muncul sejak masa Kesultanan Cirebon. Selanjutnya ada tari Golek Ayun-Ayun. Tarian ini berasal dari Yogyakarta, yang dikreasikan oleh Sasmita Mardawa. Tarian ini biasanya digelar untuk menyambut tamu kehormatan. Gaya dari tari Golek Ayun-Ayun ini kental menunjukkan ciri khas tarian Jogja yang klasik. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.